Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini kita semua di sini dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Senin setiap ba'da maghrib kita mengadakan pengajian. Pada pengajian kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai fikih hutang. Ini cocok nih buat bapak-bapak yang memang banyak hutang. Itu cocok nih, dari wajah-wajahnya kelihatan pada punya utang. Itu ada yang mau lunas, ada yang belum lunas, ada yang baru ngutang kemarin. Mohon maaf ya, kita udah tahu rahasia masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah perlu belajar ilmu hutang? Sebenarnya kan yang namanya hutang, praktek hutang itu sederhana. Cukup muka tebal, berani utang, ambil itu duit, buat perjanjian, selesai. Itu sesederhana itu. Orang awam yang nggak tamat SD, yang nggak makan bangku sekolahan, nggak makan meja sekolahan, semuanya juga bisa berhutang. Lalu timbul pertanyaan, apakah penting belajar tentang fikih hutang? Jawabannya penting belajar fikih hutang bagi orang yang percaya akan adanya akhirat. Jadi bagi orang yang percaya adanya akhirat, yang percaya adanya surga dan neraka, pahala dan dosa, maka ilmu hutang itu penting. Karena ini berkaitan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau memang nggak percaya pahala dosa, nggak percaya surga neraka, maka sebenarnya nggak perlu belajar halal haram dalam soal hutang. Yang penting muka tebal, berani berhutang, buat perjanjian, nanti dibayar, selesai. Orang kafir juga yang nggak ngerti fikih hutang bisa berhutang. Tapi kita tuh bukan sekedar bisa berhutang, tapi kita harus paham ilmu tentang hutang. Sebab yang namanya berhutang itu, Pak, itu banyak menimbulkan permasalahan. Gara-gara hutang timbul permusuhan. Gara-gara hutang banyak putus silaturahmi. Gara-gara hutang hubungan pertemanan yang tadinya akrab jadi renggang. Bener nggak, Pak? Bener, kenceng banget, sering kayak ngalamin ya. Pengalaman pribadi soalnya. Jadi gara-gara hutang tuh banyak masalah, termasuk negara yang banyak hutang juga jadi masalah. Gitu.
Warung tetangga itu gulung tikar jadi bangkrut gara-gara hutang, gara-gara bon. Kalau Hiroshima Nagasaki hancur gara-gara apa? Bom. Nah, kalau warung tetangga hancur gara-gara bon gitu. Bedanya itu bon, ini yang sana bom, yang ini bon gitu. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang hukum hutang dan keutamaan memberi hutang. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berhutang dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli gandum dengan cara menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW butuh gandum, tidak punya uang untuk membelinya. Akhirnya Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya, baju perangnya untuk membeli gandum kepada seorang Yahudi. Dan baju besi itu belum ditebus sampai Rasulullah SAW wafat. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW pernah berhutang. Tapi bukan berarti hutang itu hukumnya sunnah. Habis ini pulang bapak-bapak salah pengertian nih. Langsung, kata Ustadz juga Rasulullah pernah berhutang. Hukum hutang adalah sunnah. Wah, jadi saya yang disalahin nanti. Ngajinya belum selesai. Nah, jadi secara hadis bahwa Rasulullah SAW itu pernah berhutang gitu. Namun dalam kondisi keadaan terpaksa. Jadi berhutang itu, Pak, pada dasarnya boleh-boleh saja. Hukum memberi hutang, hukum berhutang itu tergantung keadaan gitu. Nah, sekarang hukum memberi hutang dulu. Hukum memberi hutang. Jadi ada hukum memberi hutang, ada hukum berhutang. Jadi hukum berhutang tuh boleh, mubah, boleh-boleh saja, nggak haram, apalagi sunnah, nggak mungkin, nggak haram, nggak sunnah, mubah, boleh berhutang tuh, tergantung kondisi dan tujuan. Nah, sekarang hukum memberi hutang. Hukum memberi hutang juga sama, tergantung keadaan. Bisa wajib, memberi hutang itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, gitu. Bisa juga haram, tergantung keadaan. Contoh keadaan yang wajib kita memberi hutang. Keadaan yang mewajibkan kita memberikan hutang pertama yaitu keadaannya jika yang memberi hutang mempunyai keluasan rezeki. Jadi kita yang memberi hutang, yang dipinjam itu memiliki keluasan rezeki. Jadi kalau bapak-bapak memiliki keluasan rezeki, sedangkan orang yang berhutang dalam kondisi bahaya darurat, maka hukum memberi hutang adalah wajib. Jadi bapaknya keluasan rezeki, nah orang yang meminta hutangnya, orang yang berhutangnya dalam kondisi bahaya, apabila tidak diberi hutang, maka hukum memberi hutang pada kondisi seperti itu hukumnya wajib. Misalkan ada tetangga kita mau operasi, kalau nggak operasi segera, nggak dibayar segera, nah ini bisa bahaya, mengakibatkan nanti kematian. Nah, nggak punya uang, akhirnya berhutang kepada kita orang kaya, orang yang berada. Maka kita sebagai orang yang berada wajib memberi hutang. Apabila tidak memberi hutang, berarti kita tidak menolong dan menyebabkan orang lain dalam kondisi bahaya, maka hukumnya berdosa. Nah, yang kedua hukumnya bisa jadi haram. Apabila orang yang berhutang itu tidak mampu bayar. Dia tidak mampu bayar, dan yang kedua keperluan hutangnya pun untuk keperluan yang tercela. Sudah mah orang yang nggak bisa bayar, uang yang diterima itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak benar. Maka orang seperti itu haram kita kasih hutang. Misalkan berhutang buat apa nih? Buat mabok, buat judi, buat hal-hal yang negatif, hal-hal yang diharamkan. Intinya sesuatu hal yang dilarang oleh agama.
dan dia jelas gak bisa bayar, nah maka orang seperti itu haram diberi hutang. Gitu. Yang selanjutnya bisa juga makruh. Bagaimana kondisinya? Kondisinya berbeda sedikit dengan yang wajib tadi. Kalau yang wajib itu pertama, orang yang memberi hutang dalam kelapangan, sedangkan orang yang berhutang dalam kondisi darurat. Nah kalau sunnah itu tidak dalam kondisi darurat orang yang berhutangnya. Jadi pemberi hutangnya dalam kelapangan, sedangkan orang yang berhutangnya tidak dalam kondisi darurat, hanya sekedar membutuhkan. Dia membutuhkan tapi tidak kondisi darurat. Dan orang yang memberi hutang adalah orang yang kelapangan. Maka orang seperti itu hukumnya sunnah memberi hutang, gitu Pak. Jadi hukum hutang itu nggak mutlak tercela, tidak mutlak tercela, tidak juga mutlak terpuji, tergantung kondisi dan keadaan, kondisi pemberi hutang dan kondisi orang yang menerima hutang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pahala memberi hutang itu setengah dari pahala sodakoh. Jadi kalau sodakoh pahalanya itu bisa disaingi dengan hutang 2 kali. Kita memberi hutang ke orang 2 kali, maka itu setara dengan 1 sedekah. Itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali, kecuali yang satunya itu bernilai sedekah. Jadi 2 kali memberi hutang dianggap 1 kali sedekah. Keutamaan memberi hutang. Memberi hutang itu sama saja kondisinya kita menolong seseorang, menolong seorang hamba yang sedang mengalami kesulitan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat. Jadi kalau bapak-bapak banyak nolong orang dengan cara memberi hutang, maka sama saja bapak-bapak menolong orang lain dalam kesusahan. Di dunia bapak berbuat baik, di akhirat Allah akan meringankan kesusahan bapak-bapak di hari kiamat gitu. Nah, ada konteksnya. Pahala memberi hutang itu bisa jadi lebih besar dari pahala sedekah. Jadi ada konteks tertentu pahala memberi hutang itu lebih besar daripada bersedekah. Ketika apa? Ketika kita memberi hutang kepada orang yang membutuhkan dengan memberi sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi memberi sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan versus memberi hutang kepada orang yang membutuhkan. Maka konteksnya di situ memberi hutang itu pahalanya lebih besar. Emang ada memberi sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan? Ada. Misalkan raktir teman kantor, itu sedekah. Tapi sedekahnya bukan kepada orang yang membutuhkan. Berpahala. Lebih besar pahala meminjamkan kepada orang yang membutuhkan dibanding bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya hutang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa semua dosa orang yang mati syahid pasti diampuni kecuali dosa akibat hutang. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun kudiya min hasanatih laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, baik itu hutang 1 dinar atau 1 dirham,
maka hutang tersebut akan dilunasi oleh kebaikannya, oleh pahalanya di hari kiamat, karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi kalau kita di dunia masih punya utang, baik itu hutangnya kecil apalagi besar, belum dilunasi, nanti di akhirat kelak hutang tersebut akan dilunasi oleh pahala ataupun dosa. Jadi nggak bisa dibayar oleh dinar dan dirham, nggak bisa dibayar oleh rupiah. Dibayarnya oleh apa? Oleh pahala kita. Kalau misalkan pahala kita banyak, pahala kita diberikan kepada orang yang kita berhutang kepadanya. Kalau pahala kita sudah nggak ada, maka dosa orang yang memberi hutang, kita berhutang kepadanya, dosa dia akan ditimpakan kepada kita. Sebab di sana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW enggan mensolati orang yang masih punya hutang. Jadi satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk di pinggiran kota Madinah. Lalu orang-orang lewat di depan beliau sambil memikul jenazah dan meminta Nabi untuk mensolatkannya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, hal alaihi dain? Itu jenazah punya utang enggak? Itu. Orang-orang itu langsung menjawab, alaihi dainun arba'atu darahim. Ya, dia punya utang sejumlah 4 dirham. Mendengar jawaban itulah Rasulullah SAW berkata, sudahlah, salati saja oleh kalian. Aku tidak mau menyalati orang yang punya utang walaupun hanya 4 dirham, sedangkan dia belum melunasi hutangnya. Jadi Pak, di zaman Nabi Muhammad SAW itu Nabi enggan mensolati orang yang punya hutang gitu. Nah kalau Ustadz kira-kira mau nyolatin nggak kalau ada jenazah yang masih punya utang? Nggak enak nanyanya ya, itu urusan keluarganya aja lah gitu. Ustadznya nggak mau, kalau sampai nolak tuh nggak berani juga gitu. Harusnya sih ditanya dulu, masih punya utang nggak? Masih. Ada yang bayarin nggak? Ada. Oke, kalau gitu disolatin. Kalau nggak ada yang bayarin, nggak mau sholatin, gitu Pak. Hukum menangguhkan pembayaran hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dalam ayat ini Pak dikatakan bahwa menangguhkan pembayaran hutang hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang punya hutang, dia belum bisa bayar, maka hukum menangguhkan pembayaran hutang hukumnya wajib. Jadi bapak-bapak harus menangguhkan pembayarannya. Kalau dia belum bisa bayar sekarang, ya tangguhkan seminggu lagi, tangguhkan sebulan lagi, tangguhkan setahun lagi. Akan tetapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disodakohkan, diputihkan itu hukumnya lebih baik. Menangguhkan hukumnya wajib. Adapun memutihkan hukumnya sunnah. Tapi yang sunnah di sini khairul lakum, itu lebih baik. Pilih mana Pak? Kalau ada orang yang punya utang, pilih wajib apa yang sunnah nih? Wajib menangguhkan doang berarti. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala wa antasaddaqu khairul lakum. Gitu. Kan gini Pak, kan yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Puasa Ramadan sama puasa Daud, dahulukan mana? Ramadan. Dahulukan yang wajib. Salat 5 waktu sama tahajud, dahulukan mana? 5 waktu. Dahulukan yang wajib. Nah ini kebalikannya kalau di hutang tuh. Menangguhkan hukumnya wajib, memutihkan hukumnya sunnah. Tapi yang sunnah ini hukumnya lebih baik gitu Pak.
man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dapat naungan kalau misalkan kita membebaskan pembayaran hutang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang itu di dalam Islam itu masuknya adalah akad tabarruat, yaitu akad tolong menolong. Hutang itu bukan akad bisnis. Oleh karena itu tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hutang. Itu rumusnya, Pak. Dalam Islam itu tidak boleh kita mendapatkan keuntungan dari hutang. Kenapa? Motivasi memberi hutang itu motivasinya menolong dan mendapatkan pahala. Jadi barang siapa yang meminta keuntungan dari hutang, maka itu termasuk riba. Barang siapa yang meminta keuntungan, mensyaratkan keuntungan daripada hutang, maka itu hukumnya riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang memberi manfaat, maka itu riba. Jadi setiap hutang yang memberi manfaat, hukumnya riba. Nah sekarang timbul pertanyaan, apa hukumnya menerima hadiah dari orang yang berhutang? Baik hadiahnya itu berupa harta ataupun hadiahnya berupa jasa. Kan ada orang punya utang sama kita nih, punya utang. Apa hukumnya kita menerima hadiah dari orang yang berhutang? Baik itu hadiahnya dalam berupa harta ataupun jasa. Apa hukumnya? Hukumnya terbagi 4 keadaan. Jadi hukum menerima hadiah dari orang yang berhutang terbagi dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama, hukum menerima hadiah dari orang yang belum lunas hutangnya. 1. Menerima hadiah sebelum hutang lunas. 1. 2. Menerima hadiah saat pelunasan hutang. Saat pelunasan hutang. Saat pelunasan itu maksudnya bareng, bayar hutang plus hadiah saat pelunasan hutang. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, hukum menerima hadiah setelah hutangnya lunas. Yang keempat, sudah terbiasa saling memberi sebelum ada hutang. Jadi ada berapa keadaan, Pak? Ada 4. Hukum menerima hadiah dari orang yang berhutang ada 4 keadaan. Yang pertama, sebelum hutang lunas. Yang kedua, saat pelunasan. Yang ketiga, setelah hutang lunas. Yang keempat, ketika sudah terbiasa saling memberi sebelum ada hutang. Jadi sebelum ada hutang juga udah terbiasa di antara mereka itu saling memberi. Nah, itu keadaan yang keempat. Oke, kita bahas satu-satu. Keadaan yang pertama, sebelum hutang lunas. Menerima hadiah sebelum hutang lunas hukumnya haram. Kenapa? Karena itu pasti 99% motifnya adalah karena hutang. Jadi motif dia memberi hadiah, motifnya adalah karena punya hutang. Karena dia merasa berhutang budi. Karena dia ingin ditangguhkan pembayarannya. Akhirnya dia memberi hutang. Jadi kalau ada orang, Pak, yang masih punya utang sama bapak-bapak, terus dia ngasih hadiah, jangan diterima. Hukumnya haram. Atau kemungkinan yang kedua, pilihan yang kedua, boleh diterima tapi harus dikurangi hutangnya sesuai nilai hadiah itu. Hutangnya misalkan 1 juta, dia ngasih hadiah martabak 2 bungkus. Martabak 2 bungkus harganya 50.000.
utangnya 1 juta. Ada 2 pilihan, 1 ditolak ya karena itu riba, 1 ditolak, atau nggak enak, masa ditolak nggak enak, kita terima juga. Pilihan yang kedua diterima tapi hutangnya dipotong senilai hadiah tersebut. Jadi hutangnya sisa berapa tuh? Jadi 950.000 gitu. Yang bener Pak Ustadz nih, masa sih kayak gitu? Bener, ini ada dalilnya, ini saya nggak ngarang gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diceritakan, sa'altu Anas ibni Malik ar-rajulu minna yuqridu akhahul mala fayuhdilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardan fahdalahu aw hamalahu 'ala dabah fala yarkabha wala yaqbal. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, bolehkah jika seorang di antara kami berhutang kepada saudaranya lalu ia kasih hadiah kepada orang yang memberi hutang? Lalu Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian memberi hutang, lalu orang yang berhutang itu memberikan hadiah kepadanya, atau bonceng hewan tunggangan, boncengin motor, boncengin kendaraan, maka jangan mau dibonceng dan jangan diterima hadiahnya. Gitu Pak. Jadi jelas dalam hadis Rasulullah SAW ini bahwa orang yang masih punya hutang itu tidak boleh memberi hadiah kepada pemberi hutang, dan pemberi hutang itu tidak boleh menerima hadiahnya, sebab itu hukumnya riba. Kalaupun diterima juga harus dipotong senilai hadiah tersebut gitu. Diriwayatkan oleh Asram bahwa seorang laki-laki berhutang kepada penjual ikan sebesar 20 dirham. Nah, jadi ada orang nih yang punya utang kepada penjual ikan, utangnya itu 20 dirham. Lalu orang tersebut beri hadiah kepada tukang ikan itu, ngasih hadiahnya senilai 13 dirham. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas mengenai hal tersebut. Lalu Ibnu Abbas menjawab, berarti sisa hutangnya tinggal 7 dirham. Hadis riwayat Abu Daud gitu. Nah, itu keadaan yang pertama sebelum hutang lunas. Apa rinciannya? Ditolak atau diterima tapi dipotong. Mungkin Bapak-bapak masih ada yang bingung nih. Nanti poin keempat. Yang kedua, saat pelunasan hutang. Nah, bagaimana hukumnya menerima hadiah saat pelunasan hutang? Boleh. Saat pelunasan hutang boleh menerima hadiah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, asalkan tidak disyaratkan sejak awal. Jadi dari awal tidak disyaratkan oleh pemberi hutang. Jadi pemberi hutang itu nggak mensyaratkan dari awal, kamu hutang 1 juta, tolong ya nanti pas pelunasan bayarnya lebih 1.200.000. Nah, selagi tidak disyaratkan oleh pemberi hutang, maka hukum memberi hadiah saat pelunasan hukumnya boleh. 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak disyaratkan sejak awal. 2, bukan atas permintaan pemberi hutang. Yang ketiga, bukan tradisi. Orangnya emang nggak ngasih syarat dari awal, nggak ngasih syarat kelebihan. Bukan inisiatif pemberi hutang, tapi ternyata di kampung tersebut tradisinya orang yang berhutang itu pasti melebihkan, maka hukumnya dilarang. Kenapa? Sebab itu sama saja sudah sama-sama saling tahu, saling ngerti. Kamu pinjam uang 1 juta, ya pahamlah, kita sama-sama paham. Di sini itu udah biasa utang 1 juta, bayarnya 1.200.000. Enggak ngomong sih, diem-diem aja, dehem juga enggak gitu, ngasih isyarat juga enggak, tapi udah tradisi di daerah tersebut utang 1 juta pasti bayarnya lebih.
Nah, kalau sudah jadi tradisi di daerah tersebut membayar hutang dengan cara lebih, maka tetap hukumnya haram. Seandainya tidak tradisi, tidak disyaratkan dari awal, dan itu bukan inisiatif dari pemberi hutang, maka boleh-boleh saja pada saat pelunasan kita memberi hadiah. Dalilnya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi pernah punya hutang seekor unta. Nabi pernah punya hutang seekor unta. Lalu Nabi bayar hutang untanya itu saat pelunasan dengan unta yang lebih besar. Nabi punya utang unta, ada yang nagih, Nabi bayar dengan unta yang lebih besar. Lalu kata Rasulullah SAW, inna khiyaron nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau bapak-bapak punya utang ke orang, ya, ingin ngasih kelebihan, ingin ngasih hadiah, maka jangan memberi hadiah sebelum hutang lunas. Ngasih hadiahnya saat pelunasan. Yang penting si pemberi hutang tidak mensyaratkan. Yang penting di daerah tersebut bukan tradisi melebihkan bayar hutang. Nah, kalau misalkan syarat-syaratnya terpenuhi, silahkan bayar hutang plus kelebihannya sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Inna khiyaron nas ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Dengan catatan ya, tidak ada permintaan baik jelas ataupun isyarat dari pemberi hutang. Ngomong sih enggak, tapi isyarat doang. Nih 1 juta. Ya saya mah enggak minta kelebihan sih gitu kan. Soalnya itu kan riba. Cuman kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang yang punya utang itu adalah orang yang bayarnya lebih. Ini mah kata Nabi, saya mah cuma nyampain pengajian aja itu. Enggak maksud minta lebih, enggak itu. Nah, itu kan sama aja nyindir. Nah, itu enggak boleh tetap gitu. Ini mah bener aja ngasih. Dah, Assalamualaikum. Ya, salam. Nanti bayar utangnya jangan lupa ya gitu. Tiba-tiba dia ngasih kelebihan, terima. Itu merupakan sodakoh itu. Paham Pak ya bedanya ya? Kalau tadi sebelum hutang lunas, kalau ini saat pelunasan itu. Yang ketiga, memberi hadiah setelah hutang lunas. Kalau memberi hadiah setelah hutang lunas boleh, bebas. Dengan catatan tadi tidak disyaratkan oleh pemberi hutang dan juga bukan tradisi, tidak disyaratkan sejak awal. Sama kayak yang tadi. Saat pelunasan syaratnya 3. Tidak disyaratkan sejak awal, bukan permintaan pemberi hutang, bukan tradisi. Maka memberi hadiah setelah hutang lunas juga sama syaratnya. Tidak disyaratkan dari awal, bukan permintaan pemberi hutang dan bukan tradisi. Maksud setelah hutang lunas itu bagaimana? Ya hutangnya udah lunas, jadi waktu bayar hutang itu sama. Hutang 1 juta dibayar 1 juta. 1 hari kemudian, 7 hari kemudian, sebulan kemudian, 1 tahun kemudian, intinya setelah hutang lunas, Bapak ngasih hadiah ke orang yang memberi hutang, hukumnya boleh gitu. Cuman yang ngasih hutang jangan ngarep-ngarep, mana nih kok nggak ngasih gitu, udah sehari 2 hari 3 hari gitu, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ngarep-ngarep, nyindir-nyindir, sama aja itu dengan riba gitu. Nah yang keempat, sudah terbiasa saling memberi sebelum ada hutang. Sebelum ada hutang itu udah saling terbiasa saling memberi. Utangnya tahun 2022. Sebelum dia punya utang sama saya itu sama dia tuh udah saling memberi. Kalau dia ulang tahun saya kasih hadiah. Kalau dia misalkan lagi sakit saya kasih hadiah.
Kalau lagi jalan bareng sering saya traktir. Intinya kita tuh CS, tetangga dekat, teman baik, keluarga, sahabat. Nah, kalau misalkan sebelum ada hutang sudah terbiasa saling memberi, maka bebas terima hadiah itu baik sebelum hutang lunas, saat pelunasan, apalagi setelah hutang lunas. Paham ya? Jadi misalkan sama tetangga nih, tapi tar dulu nih, tetangganya bener nggak saling memberi? Jangan-jangan nganterin sop ayam pas punya utang gitu kan. Pas dikasih utang besoknya baik, Assalamualaikum, nih bu ada sop ayam, bagi-bagi rezeki. Nah ini mah berarti sebelumnya juga nggak pernah saling ngasih. Berarti ini kategorinya memberi hadiah sebelum hutang lunas. Tapi kalau memang benar-benar sebelum ada hutang juga udah saling memberi, sesama tetangga, sesama kawan, teman, keluarga, teman kantor, atau siapapun dia udah terbiasa saling memberi, maka bebas, silahkan terima hadiah, silahkan memberi hadiah, walaupun ada urusan hutang piutang gitu. Paham ya? Oke, diulang lagi, coba. Hukum memberi hadiah hukum menerima hadiah dari orang yang berhutang terbagi berapa keadaan? 4. Yang pertama, sebelum pelunasan, sebelum hutang lunas. Kebagi berapa? 2. Ditolak atau diterima. Dipotong ya, diterima tapi dipotong. Misalkan utangnya 1 juta, dia ngasih hadiahnya motor. Siapa yang punya utang jadinya? Utangnya 350.000, dia ngasih hadiah handphone 500.000, malah jadi saya yang punya utang sama dia gitu. Jadi nombok. Itu. Caranya gimana? Caranya gini, terima dulu, nanti dalam hati bilang begini, dia utang 1 juta, ini dia ngasih hadiah 100.000, nanti saya potong. Nanti pas dia bayar hutang ya 1 juta, nih nggak apa-apa 900.000 aja. Padahal dalam hati itu kita pernah menerima hadiah senilai 100.000 dari pemberi hutang. Jadi bapak-bapak jangan langsung bilang ke dia, ada orang yang ngasih hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ini haram, ini riba. Orang kaget nantinya pak, gitu. Ini saya mau berbuat baik malah diceramahin gitu kan. Udahlah nggak usah ngasih aja ke dia mah, gitu fanatik katanya orangnya, gitu kan. Gitu. Jadi dalam hati aja terima, nanti akan saya potong, gitu pak. Kenapa sih sampai seperti itu? Karena yang namanya hutang itu dalam Islam itu akadnya akad tabarruk, akadnya akad tolong menolong, akad sosial. Tidak boleh dijadikan bisnis. Hutang itu nggak boleh dijadikan bisnis. Makanya nggak boleh berbisnis dari hutang. Dengan kekuatan dananya itu dia memberi hutang kepada orang-orang supaya orang-orang lain tunduk, nggak boleh gitu. Dengan hutang bisa menikahi anak perawan, nggak boleh. Dengan hutang kita jadi memeras orang lain jadi tunduk kepada kita, orang lain jadi baik kepada kita, orang lain jadi simpati kepada kita. Nah, gara-gara hutang berarti itu hukumnya riba. Riba itu tidak hanya sekedar pemberian harta, termasuk diberi jasa pun riba. Misalkan nih ada orang punya utang ke kita, terus kita syaratkan sebelum utang pijitin dulu saya. Nah pijitinnya itu adalah riba, gitu. Karena ada kelebihan daripada hutang. Ngasih utang plus kelebihan apa? Pijitnya. Nanti kan dibayar utangnya. Nah dibalikinnya utangnya senilai 1 juta plus pijitinnya, berarti kelebihannya itu adalah riba, gitu pak. Kan dalam hadis tadi disebutkan jangan menerima boncengan daripada orang yang berhutang. Jadi kalau ada teman yang nggak mau dibonceng ke kantor, nah ingat-ingat mungkin dia punya utang gitu. Mungkin bapak-bapak, dia punya utang kepada bapak-bapak gitu. Nah, sekarang kita mulai kepada transaksi kontemporernya.
gitu. Tadi kan dalam prinsipnya bahwa hutang itu akadnya akad apa, Pak? Akad tabarru, akad tolong menolong. Tidak boleh mendapatkan manfaat daripada hutang. Nah, sekarang seperti transaksi modern, saldo kita yang ada di ShopeePay, GoPay, ya, itu akadnya apa tuh? Kan kita top up tuh saldo di Tokopedia, di Shopee. Nah, itu saldo yang kita top up itu hutang atau bukan? Kita memberi hutang Tokopedia atau bukan? Kalau kita memberi hutang Tokopedia, terus kita dapat diskon dari Tokopedia gara-gara hutang itu, maka bisa kemungkinan itu riba. Paham gak, Pak? Kan kita top up nih, top up saldo ke Tokopedia, GoPay. Nah, ada 100.000 tuh. Dapat diskon kalau bayarnya pakai GoPay. Nah, diskon itu berarti kan bonus. Diskon itu kan keuntungan. Nah, ini keuntungan dari apa ini? Dari saldo yang kita top up. Nah, saldo yang kita top up itu akadnya apa? Apa akadnya titipan atau akadnya hutang? Kita memberi hutang Tokopedia, kita memberi hutang GoPay. Nih gampangnya gini, nabung di bank. Itu kan kita nabung di bank. Itu nabung di bank itu akadnya apa? Nitip apa hutang? Memberi hutang bank. Kalau itu akadnya memberi hutang bank, bang nih saya kasih hutang kamu 1 juta. Sama bank duitnya dipakai nggak tuh? Dipakai. Terus bank ngasih bonus gak ke kita? Ngasih kan? Berupa bunga atau hadiah. Kalau itu dianggap hutang akadnya, kalau diyakini itu dianggap hutang akadnya, maka hadiah dari bank hukumnya riba. Itu dasar pemikirannya, Pak. Kenapa bank riba tuh? Karena akadnya adalah hutang. Nah, sekarang saldo-saldo kita yang ada di Tokopedia, ShopeePay, GoPay, akadnya apa? Kalau akadnya itu titipan, akadnya wadiah, sekedar nitip duit saya 100.000 dirubah jadi poin GoPay. Kalau sekedar akadnya nitip, maka boleh-boleh saja kita dapat diskon dari Tokopedia. Tapi kalau akadnya itu dianggap sebagai hutang, memberi hutang kepada Tokopedia, lalu kita dapat diskon, dapat bonus, dapat voucher, gratis ongkir, gara-gara saldo kita yang ada di akun tersebut, dan kita yakini itu hutang, memberi hutang, maka itu sama saja hadiah sebelum hutang lunas, dan itu hukumnya riba. Maka jangan heran kalau ada sebagian ustadz yang mengatakan diskon, ya, diskon gratis ongkir dari Tokopedia, ShopeePay itu hukumnya haram. Kenapa? Karena kita naruh saldo di Tokopedia. Kecuali kita nggak naruh saldo, nggak ada saldo kita nih, nggak top up, kita belanja aja, dapat gratis ongkir, dapat diskon, boleh itu mah, sebab nggak ada hutang, nggak ada saldo kita yang di sana. Tapi kalau ada saldo kita di sana, dianggapnya kita ini memberi hutang kepada Tokopedia. Karena Tokopedia kita kasih hutang, dia berterima kasih dengan cara memberi bonus, memberi diskon, gratis ongkir. Masa sih dia segitunya ngasih diskon, ngasih gratis ongkir? Bayangannya jangan satu, Pak. Bapak top up 100.000, ada 10 juta orang, berapa duit tuh? Miliaran ya, ratusan miliar. Duitnya dipakai nggak tuh kira-kira, Pak? Diputer kan? Berarti kita ngasih utang. Ngasih utang dapat gratis ongkir. Berarti kita dapat hadiah sebelum hutang lunas. Hukumnya riba. Menurut sebagian pendapat. Ini bukan kata saya, ini saya lagi menyampaikan doang. Paham ya? Gitu, Pak. Itu, Pak. Mohon maaf ya, Pak, apabila ada kesalahan atau kekurangan. Waktunya tidak cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah isya ya? Ajan gak kedengeran ya?